Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di kelas 4 di tema 6 cita-citaku di subtema 1 pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat mengetahui sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan pemanfaatannya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan keragaman sumber daya alam, pekerjaan, dan manfaatnya. Anak-anak, seperti yang pernah kita pelajari bahwa sumber daya alam itu ada dua, yaitu sumber daya alam yang bisa diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang bisa diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak akan pernah habis walaupun dipakai terus-menerus. Contohnya air, udara, tanah, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya barang tambang, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar contoh-contoh pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui beserta pemanfaatannya. Yang pertama yaitu minyak bumi. Minyak bumi biasanya dimanfaatkan untuk bahan bakar, diolah menjadi bensin, aftur, parafin, dan minyak tanah. Bensin biasanya digunakan untuk bahan bakar kendaraan. Aftur digunakan untuk bahan bakar pesawat, sedangkan parafin adalah bahan untuk membuat lilin. Sedangkan minyak tanah biasanya digunakan untuk bahan bakar kompor minyak tanah. Contoh yang kedua yaitu batu bara. Batu bara biasanya digunakan untuk bahan bakar lokomotif. Yang ketiga yaitu biji besi. Barang tambang ini biasanya digunakan untuk bahan pembuatan alat-alat rumah tangga seperti sendok, garpu, panci, dan lain-lain. Sumber daya alam yang keempat yaitu grafit. Grafit biasanya digunakan sebagai bahan dalam pembuatan pensil dan isi baterai. Selanjutnya yaitu pasir kuarsa. Pasir kuarsa biasanya digunakan dalam pembuatan barang-barang pecah belah seperti piring, gelas, kaca, dan lain-lain. Anak-anak, contoh-contoh pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui bisa kalian baca di buku pena kalian halaman 11, 12, dan 17. Selanjutnya, Pak Gofar akan menjelaskan tentang keragaman sumber daya alam, pekerjaan, dan manfaatnya. Setiap orang memiliki cita-cita yang berbeda. Itu karena setiap individu memiliki karakteristik yang beragam, seperti hobi dan sifat yang berbeda. Selain itu, sumber daya alam dan pekerjaan di sekitar kita juga mempengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Seperti halnya masyarakat yang tinggal di perkotaan, mereka banyak bekerja sebagai karyawan kantor. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi banyak bekerja sebagai petani, sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pantai mayoritas mereka bekerja sebagai nelayan. Setiap orang bekerja sama dengan orang lain untuk menjalankan pekerjaannya. Contoh, jika seseorang bercita-cita menjadi karyawan kantor, maka diperlukan kerjasama yang baik antar karyawan, sehingga terciptanya lingkungan yang nyaman dan perusahaan dapat maju dan berkembang dengan pesat. Walaupun bekerja dengan keahlian yang berbeda-beda, tetapi kita harus tetap saling menghargai. Manfaat dari keragaman karakteristik individu adalah 1. Dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing. 2. Dapat bertukar pikiran atau ide. Yang ketiga, dapat memberikan saran atas kekurangan masing-masing. Yang keempat, dapat mempelajari hal-hal baru. Nah, anak-anak, tugas hari ini yakni mengerjakan pena 4C halaman 12. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.